Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak bisa semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baik, sebelum belajar dimulai, seperti biasa, kita awal dengan membaca doa dengan mengucap lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya yang kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu tentang tema 4A ya. Indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Yang kita pelajari yaitu pada muatan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Ini yang kita pelajari pada tema 4A ini, subtema 3. Baik anak-anak yang bisa banggakan ya. Adapun materi dan tujuan pembelajaran kita yaitu adalah materinya tentang sifat pemantulan dan penyerapan bunyi. Sebelumnya kita membahas tentang materinya, tentang sifat-sifat bunyi, bahwasanya bunyi bisa merambat baik dari benda padat, benda cair atau benda gas ya seperti udara. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu adalah peserta didik dapat mengetahui bahwa sifat bunyi dapat memantul dan dapat diserap. Kemudian peserta didik dapat mengetahui pengertian gemak dan gaung. Kemudian ketiga, peserta didik dapat membuat peta pikiran tentang bunyi. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak mister yang mister banggakan, langsung saja sifat pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, selain merambat, bunyi juga dapat mengalami pemantulan dan penyerapan atau peredaman. Bunyi dapat memantul jika mengenai benda padat dan keras seperti dinding, batu dan lain-lain. Jadi bunyi ketika mengenai benda padat maka bisa memantul. Ya, seperti tadi dinding, kemudian kaca dan lain sebagainya. Nah, bunyi juga dapat diserap. Selain bunyi dapat memantul, bunyi juga dapat diserap ya ketika ya mengenai benda yang permukaannya lunak seperti kain, busa dan lain-lain. Nah, anak mister bisa lihat di sini ketika anak-anak bisa bersuara di dalam ruangan ya, maka itu terdengar ya suara kita kencang kembali kepada kita. Kenapa? Karena bunyi yang kita keluarkan dipantulkan oleh dinding ya hingga ini berbalik kepada kita. Itu merupakan contoh sifat pemantulan bunyi. Selanjutnya anak-anak mister, ya pemantulan dan penyerapan bunyi. Yang pertama yaitu pemantulan bunyi. Nah, pemantulan bunyi terjadi jika bunyi mengenai dinding atau permukaan yang keras seperti kaca, besi, seng dan lain-lain. Tadi ya, jadi bunyi dipantulkan ketika mengenai benda yang keras, maka bunyi akan memantul. Nah, ada dua macam bunyi pantul, yaitu gemak dan gaung. Nah, mengenai pemantulan bunyi ada dua istilah, yaitu gemak dan gaung. Yang pertama yaitu gemak. Apa sih yang dimaksud dengan gemak? Gemak adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asal. Ya, jadi misalnya ulang. Gemak adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asal. Nah, gemak terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh. Jadi di sini dindingnya jauh, maka terjadilah gemak. Nah, contoh gemak adalah ketika kita berteriak di sekitar tebing pegunungan atau lembah. Ya, jadi kalau misalkan anak mister berteriak di bukit atau gunung, maka ya akan terjadi gemak. Ya, seperti itu. Nah, ini pemantulan bunyi contoh ya gaung. Kalau yang pertama itu contoh gaung ya ketika ada di dalam ruangan. Nah, yang gemak itu adalah yang di bawah nih. Ketika anak-anak mister ya berteriak di atas bukit atau gunung. Ya, kemudian akan berbalik lagi. Dan bunyinya juga jelas. Kalau gemak bunyinya jelas, beda dengan gaung nantinya. Oke, kemudian yang kedua yaitu gaung. Nah, gaung itu adalah bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian dan tiba bersama bunyi asal. Jadi beda dengan gemak. Kalau gemak ya bunyi pantulnya terdengar jelas setelah bunyi yang kita keluarkan. Kalau gaung ya bunyi pantulnya hanya terdengar sebagian dan tibanya bersama bunyi asal. Nah, akibatnya bunyi asal terdengar kurang jelas seperti kita berteriak di ruangan kosong. Jadi kita kalau berteriak di ruangan kosong maka akan terjadi gaung tuh. Otomatis suara kita yang pertama tidak jelas. Nah, itu gaung. Beda dengan gemak tadi. Kalau gemak itu ketika kita berteriak di tebing yang tinggi. Ya, suaranya pun akan terdengar jelas. Itu kalau gemak.
Oke, di sini contoh gaung nih. Gaung atau kerdam, ya istilah gaung disebut juga dengan kerdam. Itu bunyi pantul yang datangnya hanya sebagian tuh, bersamaan dengan bunyi aslinya. Contoh anak mister bersuara di dalam ruangan. Sini mister contohkan tuh ya. Seperti itu. Jadi suaranya, suara awalnya tidak jelas karena dia berbarengan datangnya dengan bunyi pantulannya. Seperti itu. Baik, anak mister, selanjutnya adalah penyerapan bunyi. Nah, jadi selain mengalami pemantulan, bunyi juga mengalami penyerapan atau peredaman. Nah, bunyi dapat diserap oleh bahan-bahan yang lunak atau berongga, seperti karpet, goni, dan lain-lain. Ya, jadi sekali lagi, sifat bunyi selain dapat dipantulkan, maka dia juga bisa diserap dengan bahan yang lunak tentunya. Seperti karpet, goni, dan lain-lain. Itu adalah bahan yang dapat menyerap bunyi. Nah, benda-benda peredam bunyi biasanya digunakan pada ruangan studio rekaman, bioskop, atau gedung pertemuan. Ya, anak-anak mister pasti pernah nih, ya sebelum pandemi datang, mungkin pernah lihat bioskop ya, menonton film di bioskop. Bagaimana ya kita lihat ruangan bioskop? Pasti kanan kirinya terdiri dari ya bahan-bahan peredam bunyi. Mengapa demikian? Supaya bunyinya tidak keluar, sehingga hingga akhirnya tidak memantul. Kalau misalkan bunyi memantul, maka bunyi akan tidak terdengar tidak jelas. Seperti itu. Kemudian juga supaya dari luar juga tidak terdengar suara yang ada di dalam. Makanya fungsi dari penyerapan bunyi seperti itu. Nah, biasanya tadi ya di dalam dinding-dindingnya terdiri dari bahan-bahan yang sifatnya lunak seperti karpet. Kemudian mungkin dengan bahan-bahan yang lain juga. Ya berbeda dengan kalau kita berada di ruangan kelas umpamanya. Yaitu terdiri dari dinding, maka ya tidak bisa menyerap bunyi, bahkan memantulkan hingga akhirnya terjadi gaung. Nah, kalau sudah terjadi gaung, maka suaranya tidak jelas seperti itu. Oke, di sini Mister tampilkan tuh contoh ruangan bioskop. Ya, tuh. Anak-anak Mister bisa lihat kanan kiri di atasnya, lihat. Ya, di situ terdiri dari bahan kain. Kenapa terdiri dari bahan kain? Itu untuk fungsinya menyerap bunyi supaya bunyi tidak memantul. Kalau sampai bunyi memantul akan terjadi gaung hingga akhirnya tidak jelas suaranya. Ya, jadi kalau nonton film nanti nggak jelas suara filmnya. Kemudian di sini lihat, di sini ada ruangan studio rekaman. Tuh, lihat, ada kaca double glass, lapisan peredam tuh. Jadi ruangannya diberikan lapisan peredam bunyi. Supaya apa? Supaya bunyi tadi tidak memantul. Ya, jadi bunyi yang dikeluarkan oleh alat musiknya diserap dengan tadi lapisan peredam tadi. Ya, hingga akhirnya bunyi yang dikeluarkan bisa jelas di dalam ruangan tersebut. Kalau misalkan tidak dilapisi dengan bahan penyerap bunyi atau peredam bunyi, maka akan terjadi gaung hingga akhirnya musik yang dihasilkan tidak maksimal. Seperti itu. Baik anak-anak mister yang mister banggakan, ya itulah ya penyerapan bunyi. Jadi sekali lagi bunyi bisa diserap dengan benda yang sifatnya lunak seperti ya busa, kemudian goni dan lain sebagainya. Oke, baik anak-anak mister, selanjutnya terakhir adalah latihan saja ya. Ini hanya latihan buat anak-anak mister di rumah. Ya, silakan kerjakan soal halaman 115, nomor 13 sampai 18 di buku paket ya, di buku paket anak-anak mister semuanya. Kemudian jawaban tidak usah dipoto dan kirim. Ini hanya untuk latihan saja anak-anak mister di rumah ya, untuk mendalami lagi materi kita hari ini. Baik, ya tetap semangat dan selalu jaga kesehatan di rumah dan ingat ya selalu semangat dalam belajar dan tetap ya selalu ya menjaga protokol kesehatan dan tetap menjaga kesehatan. Ya, itu saja yang dapat Mister sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak Mister bisa memahaminya. Ya Mister akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.